Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya Naila Ramadhani sedang bersama Kak Fania Winola dalam rangka kegiatan talkshow inspiratif ICOM tahun 2025. Nah, di sini Kak Fania merupakan bintang tamu dari kegiatan ICOM ini. Baik Kak, sebelumnya saya izin memberikan beberapa pertanyaan kepada Kak Fania. Nah, yang pertama, Kak Fania boleh sharing-sharing nih mengenai profil singkat kakak, di mana kan selama ini kita mengetahui Kak Fania cuma dari media sosial saja, tetapi kita tidak mengetahui Kak Fania ini berasal dari mana dan kakak ini sedang menempuh pendidikan di mana, seperti itu. Oke, halo teman-teman semua, namaku Fania Winola Febrianti. Bisa dipanggil Fania, aku datang dari Surabaya dan saat ini aku sedang berkuliah second year student di Universitas Erlangga, jurusan Ilmu Komunikasi. Oh iya, jadi Kak Fania ini seperti yang Kak Fania bilang, Kak Fania berasal dari Surabaya ya Kak. Nah, dan Kak Fania ini menempuh pendidikan di Universitas Erlangga, seperti itu. Nah, yang kedua nih Kak, nah kan ini merupakan kunjungan perdananya Kak Fania ya di Kota Palu. Benar. Nah, dan saya ucapkan selamat datang Kak di Kota Palu. Iya. Nah, kemudian apa sih kesan pertama Kak Fania karena telah berkunjung di Kota Palu ini? Seperti itu. Jujur, kesan pertama aku tuh waktu datang, aku menyadari trafficnya Palu tuh gak separah Surabaya. Kayak waktu datang, sepi enak gitu. Jadi aku tuh suka banget lingkungan yang agak sepi gitu. Dan yang kedua, makanan kalian enak banget. Iya. Makanan apa Kak yang Kak Fania telah coba? Kemarin aku makan kaledo. Kaledo. Oh. Aku kayak 15 menit satu piring langsung habis deh. Wah. Nah, jadi perlu Sobat Ici ketahui bahwa kaledo ini merupakan makanan khas dari Kota Palu. Iya. Iya, kalian harus coba guys kaledo tersebut. Nah, kemudian kan Kak Fania ini merupakan sosok inspiratif bagi kita semua. Nah, mungkin Kak Fania boleh sharing-sharing nih, apa sih yang membuat Kak Fania bisa mencapai titik ini dan supaya kita itu dapat termotivasi oleh Kak Fania seperti itu. Oke, jadi aku tuh tipe orang yang suka banget menghargai proses suatu hal. Dan sebenarnya aku berada di titik ini menurutku karena aku pernah gagal gitu. Oh iya, pernah gagal. Soalnya tanpa ada dorongan apapun menurutku orang tuh nggak akan pernah maju. Jadi di tahun 2019 ada suatu situasi yang membuatku ngerasa oke, aku tuh gagal banget anaknya. Dan dari situ aku mikir ya udah, kalau aku berhenti di sini-sini aja, aku nggak akan pernah maju gitu. Jadi aku nyari cara gimana caranya aku bisa maju dengan hal yang aku suka. Karena orang-orang tuh kalau misalnya kita bilang sukses, itu tuh either kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini, harus jadi itu. Padahal ya sukses itu ketika kamu bisa ngelakuin satu hal yang kamu suka, dan itu bisa membuat orang lain tergerak juga. Iya. Jadi aku di tahun 2021 memutuskan, karena aku suka nulis, aku juga suka banget yang namanya ngomong. Jadi aku memutuskan buat berkarya aja lewat platform media sosial, dan sampai detik ini aku masih bertahan untuk mengerjakan hal itu, dan aku bersyukur karena aku bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama gitu. Oke, jadi itu adalah motivasi dari Kak Fania dan ada beberapa yang membuat Kak Fania bisa sampai di titik ini, berawal dari kegagalan ya Kak Fania. Kemudian ada beberapa hal yang Kak Fania juga sukai yang itu akan mendorong kita menjadi sukses ke depannya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa sih pesan Kak Fania untuk kita semua siswa-siswi Man Insan Cendekia Kota Palu ataupun generasi muda yang berada di luar sana Kak? Oke, aku ada dua. Yang pertama, hargai kegagalan, yang seperti aku bilang tadi. Karena orang-orang sekarang tuh lebih menghargai hasil daripada prosesnya. Padahal yang dicari itu sebenarnya prosesnya, karena pelajaran yang kita dapetin tuh pasti banyak banget. Aku tahu orang-orang pasti udah bilang kayak hargai prosesnya. Tapi kalau kalian beneran meratapi dan ngelihat proses perjuangan kalian, mau itu 1 tahun, mau itu 10 tahun, itu semua akan berasa pelajarannya. Dan yang terakhir, ada satu kata yang menurut aku paling berani kalau misalnya diucapkan, yaitu tolong. Jangan takut buat minta tolong kalau misalnya kalian memang kesusahan.
Dan intinya di perjalanan kalian itu kalian nggak pernah sendirian, jadi jangan mikirin diri sendiri, juga mikirin orang lain gitu. Oke, seperti itu. Nah, Sobat ICI, itulah tadi pesan dari Kak Fania untuk kita semua. Semoga kita dapat termotivasi dari apa yang telah Kak Fania katakan. Baik, mungkin kakak cukup 4 pertanyaan tadi. Dan saya mohon maaf ketika ada salah kata tadi, Kak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, dadah.